Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu, tiba kabar di Mesir bahwa pasukan Mongol telah menguasai Baghdad. Mereka kemudian dengan mudah menguasai Syam dengan melakukan pembantaian, perampasan, serta penghancuran. Saat itu, Mesir dipimpin oleh seorang anak yang masih belia dengan umur tidak lebih dari 15 tahun. Namanya Al-Mansur Ali. Sedangkan pelaksanaan roda pemerintahan ditangani oleh Saifuddin Qutuz. Di tengah ancaman tentara Mongol, Al-Mansur Ali ternyata tidak melakukan tindakan yang selayaknya dalam merespons situasi bahaya. Bahkan, ia lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan hiburan yang sia-sia, semisal bermain burung merpati, ayam jantan, juga menunggang kuda. Datanglah utusan dari Syam yang bernama Kamaluddin Al-Adim, hendak meminta bantuan dalam waktu yang sama. Beredar kabar pula bahwa Mongol akan datang untuk menyerang Mesir. Oleh karena itu, Saifuddin Qutuz segera menyusun persiapan untuk melakukan pertempuran, dan diundanglah para pejabat dan ulama, termasuk Imam Izzuddin bin Abdis Salam selaku multi Mesir di benteng Salahuddin Al-Ayyubi di Kairo. Saifuddin Qutuz melihat bahwa ancaman Mongol tidak bisa dibiarkan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengambil alih kepemimpinan Mesir. Keberadaan Al-Mansur Ali di tampuk kepemimpinan dianggap tidak layak, apalagi ibu Al-Mansur juga sering melakukan intervensi dalam urusan kenegaraan. Akhirnya, pada tanggal 27 Zulqa'adah pada tahun 657 Hijriah, Al-Mansur dan ibunya diamankan dalam sebuah rumah yang telah disiapkan. Pemimpin Mongol yaitu Hulagu Khan akhirnya benar-benar mengirimkan surat ke Saifuddin Qutuz. Isinya adalah ancaman jika mereka tidak menyerahkan negeri itu kepada pihak Mongol. Saifuddin Qutuz segera mengumpulkan para pejabat untuk membicarakan tentang ancaman itu, hingga akhirnya mereka sepakat memilih untuk berjihad. Qutuz mengumumkan, "Pendapatku bahwa kita semua akan menghadapi dengan pertempuran. Kalau kita menang, itu yang kita harapkan. Tapi kalau kita kalah, kita tidak akan tercela di hadapan manusia." Seruan Qutuz untuk melakukan jihad berhasil mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang besar. Mereka terdiri atas pasukan dari Mesir sendiri, juga pasukan yang tersisa dari Syam yang melarikan diri ke Mesir. Setelah Damaskus dan Halab dikuasai oleh Mongol, ada lagi tambahan, yaitu pasukan dari beberapa kabilah Arab di Syam. Saifuddin Qutuz tidak menunggu hingga Mongol menyerang Mesir. Ia bahkan memilih untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu ke Syam. Kemudian terjadi adu siasat, dan di Syam Hulagu Khan mempercayakan kekuasaan kepada Kitbuga. Pemimpin Mongol ini meninggalkan negeri itu untuk menuju ke Iran pasca kematian saudaranya yaitu Manku Khan. Mengenai Kitbuga, Rashiduddin Al-Hamadani menggambarkan, ia seperti singa lapar, naga yang cerdik. Jika ia menyerang Mesir, maka tidak satupun yang mampu melawannya. Untuk menghadapi pasukan Mongol yang berjumlah besar dan dikatakan bengis itu, Saifuddin Qutuz membagi pasukan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pasukan yang dipimpin oleh Dahir Baibars. Pasukan ini bertugas melakukan pengintaian terhadap pasukan Mongol yang telah menguasai Gaza yang dipimpin oleh Baidra. Mendengar kabar bahwa Gaza hendak diserang oleh kaum muslimin, Kitbuga memutuskan untuk mempersiapkan pasukan untuk berangkat menuju kota itu. Dahir Baibars akhirnya memilih untuk menyerang Gaza terlebih dahulu sebelum bala bantuan pasukan Mongol tiba, dan serangan itu sendiri mengejutkan pasukan Mongol sampai akhirnya Baidra dan sisa-sisa pasukannya melarikan diri menuju Kitbuga di Damaskus. Setelah pasukan Mesir yang dipimpin oleh Dahir Baibars
berhasil menghancurkan Mongol di Gaza. Pasukan lain yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz memilih untuk mempercepat serangan terhadap pasukan Kitbuga di Damaskus. Mereka menempuh jalan pintas, yakni melalui wilayah Akka yang saat itu dikuasai oleh pemerintahan Salib. Sebelumnya, Qutuz telah mengirimkan utusan dalam rangka meminta izin kepada penguasa Salib untuk melewati wilayah yang mereka kuasai. Kitbuga pun marah ketika pasukannya di Gaza berhasil dihancurkan oleh Dahir Baibars. Ia kemudian memutuskan untuk mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang besar guna menghadapi pasukan dari Qutuz. Sebelum pertempuran berlangsung, Qutuz telah menyusun siasat yang jitu. Pasukan yang dipimpin oleh Dahir Baibars yang terdiri dari 10.000 penunggang kuda melakukan muslihat. Seakan-akan pasukan itulah yang hendak berhadapan dengan pasukan Mongol. Sedangkan sejatinya pasukan dengan jumlah lebih besar bersembunyi di balik rerimbun dalam hutan di sekitar Ain Jalut. Mereka bersiap untuk melakukan penyergapan. Pada hari Jumat 25 Ramadan tahun 658 Hijriah, setelah matahari terbit, pasukan Dahir Baibars sudah berhadap-hadapan dengan pasukan Kitbuga. Namun sesuai rencana, pasukan Dahir Baibars pun mundur. Sedangkan pasukan Mongol pun terkecoh. Mereka mengira bahwa pasukan Dahir Baibars merupakan pasukan Mesir secara keseluruhan. Mengetahui pasukan Dahir Baibars mundur, mereka melakukan pengejaran dan pihak Mongol mengira akan dengan mudah menghancurkan pasukan itu. Namun tiba-tiba pasukan Mesir dari 3 penjuru pun keluar. Mereka melakukan penyergapan sehingga terjadi pertempuran sengit dari sejak matahari terbit hingga tengah hari. Dalam pertempuran itu, pasukan muslimin sempat kewalahan menghadapi pasukan Mongol yang memang memiliki kemampuan dan pengalaman bertempur. Sampai akhirnya Qutuz melepas perlindung kepalanya dan mencampakkan dirinya ke tengah pasukan Mongol. Para prajurit muslim pun semangatnya berkobar. Akhirnya pasukan Mongol berhasil dikalahkan. Sang pimpinan Kitbuga yang seperti singa lapar itu berhasil terbunuh. Banyak pula dari mereka yang tertawan. Setelah pertempuran Ain Jalut usai, Daulah Mamalik berkuasa penuh atas wilayah Syam. Merekalah yang kemudian merebut wilayah kembali dari cengkraman pasukan Mongol. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.